Di mata Jirue yang terdiam, Qin Chen mulai dengan cepat memperbaiki bendera arai. Setelah sejumlah besar bahan dilebur, mereka dibuat menjadi potongan-potongan bahan dasar susunan. Dan dia membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan rune pola arai dengan cepat menutupi banyak flak dan pangkalan arai. Meskipun Jirue bukan master arai, itu tidak menghalangi matanya. Gerakan Qin Chen seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, yang memberinya rasa keindahan yang kuat. Dia telah melihat master arai lain mengatur arai, tetapi dia belum pernah melihat orang sesempurna Qin Chen. Ini sama sekali tidak seperti memperbaiki bendera, itu seperti membuat karya seni yang sempurna. Setengah jam kemudian, semangat Qin Chen dan Jirue sangat lelah, dan tidak akan bisa bertahan. Bendera susunan terakhir Qin Chen juga telah diatur. Bersenandung. Bau yang mengerikan menyebar, dan lampu arai yang tak terhitung jumlahnya naik dalam sekejap, membentuk cahaya arai bulat hanya 1 meter persegi di sekitar Qin Chen dan Jirue. Boom, boom, boom. Semburan suara menderu masuk, dan cahaya arai tiba-tiba beriak dengan riak, seolah-olah itu akan pecah kapan saja, tetapi akhirnya ditentang. Tidak peduli bagaimana pedang dunia luar menyerang, cahayanya tetap berkedip dan tidak pernah pecah. Akhirnya, Qin Chen menghela nafas lega, dan jatuh ke tanah. Saat ini, pakaian dan jubahnya basah semua, dan seluruh tubuhnya lemah dan lemah. Dia merasa lemah. Jirue juga menarik napas panjang, dengan gugup melihat cahaya arai yang jatuh, matanya menunjukkan tampilan yang luar biasa. Arai level 8, apakah Anda menyiapkan arai level 8? Jirue berseru kaget. Dia bukan master arai, tetapi dia masih memiliki visi dasar. Serangan pedang begitu mengerikan, sehingga bahkan raja biasa pada awal tahap ke-8 akan digantung dengan cepat, tetapi susunan ini benar-benar dapat menahan serangan tingkat ke-7. Tidak peduli berapa lama dia bisa menolak, itu bukan arai level 7 yang bisa melakukannya. Ini adalah pertahanan yang sangat kecil, tapi saya harus bisa mempertahankan Qin untuk jangka waktu yang sangat kecil, ini benar-benar arai level 8. Pandangan Jirue pada Qin Chen bahkan lebih rumit. Qin Chen sangat berbakat, sehingga dia bahkan mengatur susunan pertahanan level 8 dalam keadaan seperti itu. Arai level 8 adalah arai mage tingkat kekaisaran level 8. Meskipun arai mage seperti itu tidak terlalu unggul dalam domain seni bela diri, ini adalah surga utara. Berapa banyak penyihir arai level 8 yang ada di seluruh wilayah langit utara? Belum lagi penyihir arai tingkat 8 yang begitu muda. Monster, orang ini adalah monster. Jirue mengira dia jenius, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia seperti sampah. Qin Chen tidak bersemangat di wajahnya, dan menghela nafas, saya tidak tahu berapa lama susunan ini dapat bertahan, tetapi itu harus baik-baik saja selama setidaknya 1 jam. Kita harus menemukan cara untuk pergi dari sini segera setelah itu. Mungkin, jika tidak maka akan semakin berbahaya jika kita terus tinggal. Apa yang terjadi di sini? Ji bertanya, meskipun pedangnya gemetar. Dia tidak merasa lega ketika dia melihat pedang itu. Qin Chen terdiam sesaat dan berkata, saya tidak yakin, tapi itu jelas bukan tempat di mana orang bisa merasakan arti pedang, dan tidak ada pendekar pedang yang bisa merasakan arti pedang di sini. Wajah Jirue juga sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak benar-benar terlihat seperti tempat di mana orang bisa merasakan pedang. Sebaliknya, itu seperti jebakan untuk membunuh beberapa pendekar pedang. Semakin berbakat pendekar pedang, semakin mudah untuk mencapai level ke-7. Begitu dia memasuki level ke-7, dia pasti akan mati di sini. Dan begitu Anda mati di sini, tidak ada yang mengeluarkan berita itu. Ini membentuk lingkaran mati. Setiap kali pewarisan pedang iblis dibuka, hanya pendekar pedang dengan bakat kendo biasa yang bisa keluar hidup-hidup dan mendapatkan manfaat tertentu, sedangkan pendekar pedang sejati yang memberontak hingga ekstrem akan jatuh di sini. Dengan cara ini, rahasianya tidak akan pernah terbongkar. Kenapa ini?
Qin Chen dan Ji Rue saling memandang, dan mereka tampaknya memahami pikiran satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka bersemangat. Menurut ide mereka, warisan pedang iblis hanya dibentuk untuk membunuh talenta kendo. Siapa yang membuat pedang iblis? Ji Rue berkata dengan terkejut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sangat aneh bahwa pedang iblis ini diwarisi. Adapun siapa yang membuatnya, di mana dia tahu. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka, dan bahkan keringat dingin pun keluar. Bajingan yang mana ini? Ini sangat berbahaya sehingga itu adalah warisan pedang iblis. Jangan terlalu khawatir tentang itu, tetapi cobalah mencari cara untuk keluar dari sini. Qin menghela nafas. Setelah istirahat sejenak, mereka mulai mencari jalan keluar, tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apakah kita semua akan mati di sini kali ini? Ji Rue menghela nafas sedikit, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan. Dia menyeringai pahit dan menatap Qin Chen dan berkata, ketika kita berada di lantai 6, kita harus mempercayai intuisi Anda. Jika kita tidak memasuki lantai 7, kita tidak akan.